Oke. Nggak kebaca tulisannya. Kita akan bahas soal moderator. Oh, moderator. Kenal nggak sama moderator? Bapak nih. Ini moderatornya teman-teman akrab Bapak ini. Tolong dijelaskan dong. Ya kan. Ya, ini kan sempat ada rame isu ya. Ada yang kita kalau debat ketiga nggak boleh di handle MNC. Ya. Padahal biar para tim ses tahu ya, debat KPU itu media tuh tidak memproduksi. Media tuh cuma menayangkan. Broadcaster aja. Broadcaster. Urusan teknis, pertanyaan, substansi, urusan bahkan lokasi, tempat, mic, itu vendor yang ngerjain. Oh iya. Jadi nggak ada intervensi, nggak bisa gitu. Nah, debat kita ini ada dua host. Yang pertama Aryo Ardi, beliau adalah pemret dari GTV. Oh iya. Gitu. Udah malang melintang di dunia jurnalistik. Sebelumnya beliau di Liputan 6 di beberapa media, kemudian masuk ke iNews, RCTI, iNews dan sampai akhirnya jadi pemret di GTV. Itu Bung Aryo Ardi, dikenal sebagai jurnalis independen yang luar biasa. Yang kedua, pasti perempuan yang namanya Anissa Dasuki. Ya. Beliau itu adalah presenter sekaligus jurnalis dari iNews TV. iNews TV. Gitu. Jadi ini dua jurnalis yang yang akan memandu debat kita. Dan debat kita ini beda nih, moderatornya tuh jadi kayak MC sebenarnya. Dia hanya membacakan apa yang ada di mereka terima dan tidak boleh improve. Sama seperti debat sebelumnya kan? Sebelumnya. Ya. Jadi tidak usah khawatir bahwa nanti moderatornya tidak akan imbang ya? Enggak. Karena moderatornya berat sebelah gitu. Iya. Karena sudah desain oleh KPU ya? Dia tidak boleh membacakan yang tidak ada di tertulis. Daftar Jadi nggak boleh. Ya. Oke. Ini ada WA dari ini ya, teman-teman ya. Dari siapa nih ya? Banyak sekali nih yang... Jadi saya bacain Pak. Oke, ini ada WA yang masuk ya. Ini masuk di semua mnc3j.com semua ya? Oh, dari studio MNC3J FM ya, oke. Di 0812 111 1046. Ada, ini Bapak atau Ibu Nofri? Terima kasih, di Tangerang. Isu yang sangat berkaitan dengan rakyat, bukan isu langitan, adalah isu efektivitas penggunaan anggaran dan evaluasi food estate secara perencanaan, eksekusi, dan hasilnya. Karena keterlibatan publik dari perencanaan sampai eksekusinya sangat minim melibatkan partisipasi publik. Dalam kurung tidak demokratis. Oke. Kemudian apa ini? 08176865 sekian. Aktivitas media sosial nggak signifikan pengaruhnya pada elektabilitas. Ini hasil disertasi dari Hensat tentang momentum politik. Hensat siapa sih Pak? Nggak kenal juga saya. Oke. Nanti katanya mau datang orangnya, kita tanyain aja. Oh iya, 081768 sekian. Bukunya dijual loh. Oh ya? Ada yang baca? Ada. Ada ya. Ada Pak Yohanes, salam hilirisasi digital katanya. Ada Pak Johan. Assalamualaikum. Ada hilirisasi pertahanan. Oh iya, benar. Ya, hilirisasi alutista. Oke. Ya. Selamat sore Bang Margi dan Pak Pemret. Salam sehat dan salam hormat untuk semua kru Trijaya dan pendengar. Saya mau nonton debat Capres untuk melihat visi dan misi kecerdasannya dan juga tidak omdo alias angin surga. Oke. Ada Pak Franky. Saya mencari hiburan. Oke. Ya. Oke, cukup ya. Iya. Udah. Pak, food estate emang masuk tema, Pak? Hah? Food estate masuk tema? Bukan. Masuk subtema nggak? Food estate tuh Tadi ada pertanyaan loh. Meskipun itu kan tugasnya dari Menhan ya. Tugas khusus presiden loh. Iya, tapi kan food estate itu bukan nggak ada urusan pertahanan ya. Tapi memang kalau kita bicara dalam aspek yang lebih luas, Pak, kalau rakyat lapar bahaya juga. Pertahanan juga. Iya. Sosial media juga sama. Iya. Sosial media juga terkait dengan pertahanan. Kita tanya aja sama adiknya Kemhan. Panggil duluan ah. Lama ya. Tinggal manggil doang. Oke, sudah jam 6. Mungkin kita bisa
Sudah ya Mas? Ya. Sudah ya? Bisa. Ya. Setelah ini urusannya. nanti akan dilanjutkan dengan acara apa? Prediksi pertandingan sepak bola ya. Ya. Indonesia melawan. Oh enggak, Liverpool melawan Arsenal nanti malam. Oh iya. Nanti malam. Udah urus saya dah. Oh. Piala FA. Di NWA. Oke. Oke. Ini sudah hadir pengamat. Ya, Narsum ngambek. seperti tadi saya perkenalkan, kita akan ada satu narasumber lagi. Ya. Beliau adalah orang yang Yang sudah tidak perlu disangsikan lah ya. disaksikan, sudah makan asam sulfat di mana-mana gitu. Wajahnya bergulir terus di FYP, di Ya. YouTube, di TikTok, semuanya selalu ada. Dan malah sore hari ini khusus untuk hadir di acara Hadir kita. di acara kita. Karena nggak ada undangan lain. Bukan, dia memilih ke sini Oh, karena iya. dia lihat kemarin acara Makanya gue bilang gue percuma gue kesini. Udah benar-benar gue ke KPU. Langsung panggil aja. Henry Satrio. Founder kedai kopi. Masuk juga boleh ngelawan. Dipanggil ntar aja masuknya. Ayo silakan. Ayo. Mas Hensat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Pak. Sebentar, taruh. Iya. Saya pikir kayak mau lakukan Sri Mulyani. Iya. Oke, silakan. Sehat ya, Mas Hensat? Oke, sehat ya. Wah, karena temanya pertahanan, Oh. jaketnya Iya. Top 10. Bukan, saya nggak tahu nih. Pakai sepatu kuning lagi. Oh. jaketnya Baju kaos merah, jaket Ijo. hijau. Kamera paling pinggir, gendut gua. dalam Mas, apa kabar? Baik. Emang disuruh pakai jas? dalam merah loh. Dalamnya merah. Mana? Itu. Oh iya dong. Beliau kan pendukungnya Iya. Liverpool. Iya. Ini salah ya. Oh. Nggak boleh. Itu pakai jaket Top Gun Maverick tuh maksudnya buat apa? Sesuai dengan tema Kan gitu. kemarin dari Anfield saya. Oh, iya. Pulangnya pakai kaos salah. Enggak, itu jaket Top Gun. Iya kan kemarin saya dari Anfield. Papa Emret nih. Makanya bajunya salah. Oh. Iya. Bapak telat ah. Iya benar. Itu Top Gun itu pesawat ya berarti? Tadi kan dari Anfield. Iya. Ini udah adanya ini. Bukan, ini- Tahu nggak? Gue tuh tadi panik kemarin nyampe kan dijemput Ujang. Iya. Ujang pakaian santai ala-ala pantai gitu mas. Oh, iya. Nyantai pakai celana pendek kan. Gue pikir wah aman nih gue pakai gini-ginian doang. Begitu masuk sini kameranya banyak banget. Langsung saya panik pak. Yang ada ini jaketnya pak. Jaket Top Gun, Pak. iya. Kira menyesuaikan. Oh yang dikasih Jenderal Bintang 3 itu Iya, ya? iya. Malam waktu itu Top kan? Gun Yang Maverick. pernah cerita ya? Ya yang waktu itu kan. Iya. Ya kita tahu lah, Iya, udah yang- nggak usah dibahas. Oh, iya, nggak enak. Langsung ke Jangan, tema Yang aja. jantung itu loh. Udah nggak usah dibahas. Langsung ke ini tema. Kagak lo mesti bahas nih gini apaan sih maksudnya? Enggak, itu yang dari Jenderal Bintang 3 kan? Iya. Iya. Masa? Ini Iya, dibeli di Jogja nih pak, di UMKM. Saya kalau kasih tahu tempatnya. Udah ada respon belum nih Pak? kasih. Udah ada respon belum di WA nih? Yang ikut polling udah ada belum? Belum ya? Tadi saya mau ngerespon itu tuh yang tadi diomongin. Yang mana nih? Tadi kan diomongin tuh. Oh ini di mana nih? Istora ya? Bentar. Nih, Istora ya? dulu Oh suasana dulu nih. Hujan apa enggak ya? Di sana cerah Pak. Cerah. Ya, Istora Senayan itu berarti lapangan bulu tangkis ya? Iya kan ya? Enggak dong. Iya. Iya. Itu gedung pertunjukan juga. Saya terakhir ke situ nonton God Bless Pak. Oh gitu. Iya, waktu yang 50 tahun God Bless. Oke. Tapi ini outdoor ya Pak? Di outdoor ini. Oh, nggak rawan ya? Ini kan musim hujan loh. Enggak kan udah ada ini penyangganya kali. Tadi kan hujannya tadi udah. Oh, iya. Ini outdoor beneran? Outdoor. Oh, outdoor. Outdoor beneran? Lah ini kan tanya, MNC kan yang lain kan? Ada MNC ditemenin sama Garuda TV tuh lucu banget kan? Ah, oh iya. Dia penyelenggara hari ini. Iya, nggak apa-apa lah. Hah? Nggak apa-apa. Ini di mana nih Pak? Ini nih Udah. Pak. Ya, Oke. jadi penyelenggaraan di KPU nanti jam 7 malam itu dilangsungkan di halaman Istora kalau nggak salah ya. Itu outdoor, semoga tidak Hujan. Kita berharap berjalan lancar dan debat berlangsung dengan lancar dan aman, termasuk acara kita pada kesempatan Ya. Ini ada tisunya kali nggak ini. ya? Oke, Oh. Bang Ensat, terima kasih udah hadir di Debar ini, podcast Debar, bahas dengan soal debat capres.
Ada yang bilang debat kali ini debatnya areanya Pak Prabowo. Anda setuju nggak? Kalau dikait-kaitkan sih bisa aja, tapi kan setiap paslon pasti belajar ya. Kayak Mas Anies kan pasti belajar sama Sauki tuh. Iya ya. Iya kan dia pilot, ngerti juga pertahanan. Terus ada jenderal-jenderal juga. Sama Pak Ganjar juga belajar sama Mas Andika lah. Jadi menurut saya kalau ini sih bisa jadi justru jangan-jangan Pak Prabowo tuh kebebanan tuh. Oke. Karena dia merasa publik ya merasa wah ini Prabowo banget nih. Bukan Prabowo gitu ya. Udah pernah maksudnya. Paling keunggulannya gitu doang. Kalau yang lain-lain sih enggak, kan dia udah lama juga nggak jadi TNI kan. Tapi ini sebelum saya kesana ya. Kesini dulu. Iya. Iya kan? Sebelum kesana kesini dulu ya. Ya, Oke. saya tuh sempat bertanya-tanya loh mas. Kok serius banget sih mas? Menyimak kan. Ya. Menyimak Saya yang tuh sebenarnya. diajarin sama 2 orang ini nggak boleh serius nih. Ntar pulang dibully loh. Itu ya, kan sempat ada kertas suara Taiwan kan? Oh, Yang iya. dibuka kan? Iya. Ini ada kaitannya sama debat malam ini. Tahu nggak kenapa? Apa hubungannya? Taiwan, kenapa Taiwan yang kebongkar? Kenapa di Taiwan yang menyampaikan ke Indonesia dan nyampe duluan? Ini ada kaitannya sama geopolitik Bukan nih. karena pemilihnya ini video tuh taruh di Twitter, taruh di Instagram. Ya kenapa negara lain nggak? Emang negara dikirim juga? Mungkin dikirim juga. Ini ada kaitannya sama geopolitik nih Pak Gaib mesti paham. Ini nih. cuma karena kantor pos. Kantor posnya tutup di Taiwan. Kata Pak Jokowi. Hah? Kata Pak Karena- Jokowi. Bukan, maksudnya ada yang bilang kantor Nih posnya tutup. pendapat. Kenapa Taiwan? Jangan-jangan ada kaitan sama Cina. Taiwan kan sama Cina nggak cocok. Indonesia sekarang kan sama Cina begitu. Kubu-kubuan. Jadi ya mungkin itu terjadi. Lo paham Gaib? Iya. Oh nih kita lihat dulu nih fotonya nih. Tuh lihat tuh. Jaketnya sama sama handset ya. Oh. Sok. Jaketnya mantep. Ini yang sekarang. Oh, Itu yang oke. di sampingnya Pak Ganjar saya tahu tuh, itu Ketua Umum FSUI. Forum Solidaritas Ulama Indonesia tuh, Kiai Holid namanya. Kenapa gue tahu? Deketan rumahnya, di Ciplak tuh rumahnya di Halim. Di Halim ya. Oke. Jadi emang pengetahuan saya luas juga Pak. Kalau Ya, seputar Jakarta Timur mah paham ya, lah. Paham ya. Geria Sehat masih ada di sana. Nggak tahu, Nggak ada. nggak tahu saya. Yang di Cipayung itu loh. Nggak tahu itu apaan itu. Pondok Tirta masih Halim ya? Nah itu juga nggak ngerti saya. Ya, Ujang nih paham Ujang. Oke. Ini Pak Ganjar nanti pakai baju ini maksudnya? Apa enggak? Enggak dong, ini kan Pakai pakai baju baju ini. Ini. Gue salah kostum dong nih jadinya. Ini jenis jaket apa sih? Bomber ya? Bomber. Bomber tuh pakai Pak Jokowi ya? Yang naik itu. Yang Naik Mini Cooper trail. ya. Naik trail. Naik motor, Naik motor ya, naik Iya. motor ya. Mas Yasin agak ngap ya? Enggak, bukan. Enggak dilepas aja. Nggak mau gua. Enggak apa kan? Gue pindah ke situ boleh nggak sih? Jadi kan lebih enak gitu, lebih kecilan gue ini lebih gede banget tuh. View pengaruh ya? View pengaruh ya? Iya. Tadi saya mau di situ Pak, diusir Pak, suruh kemari Pak. Iya. Ntar lah ya. Nih dari si penampilan baju bisa dikomentari nggak? Nggak, kalau menurut saya sih ini oke ya. Kelihatan muda ya? Emang masih muda kan? Masih muda ya? Emang Berarti masih pakai muda. dasi ya sekarang ya? Heeh. Kemarin tuh sebetulnya waktu di debat cawapres tuh gue kaget juga tuh. Karena nggak nyangka aja yang pakai gimmick misalnya mereka begitu masuk pakai baju daerah kan. Iya. Nah, itu menurut gue gimmick seru tuh. Iya. Untungnya Pak Mahfud penampilannya menurut gue sih paling oke tuh di sepanjang debat kemarin ya cawapres. Cawapres ya. Cuma di ujungnya juga gue nggak nyangka gue pakai Beda, aku di Twitter nggak gitu. pakai ganti baju. Di Twitter nggak gitu. Bener sama. Sama ada konsisten kok. Oh, Sama konsisten. Tapi sayangnya ganti baju di ujung terus baca 1/20. Iya. Itu sayang. Tapi kalau intinya sih gue Bagus sih, bagus Suka sih. gua. Bagus sih. Jadi jangan sampai salah ya pendengar Trijaya juga nih iNews, jangan sampai kemudian disangkanya Pak Prabowo ini di atas segala-galanya. Karena kan sekarang ini kan kita mesti milih presiden yang lebih dari kita kan. Kan kalau Pak Jokowi kan udah adalah kita. Kalau ini mau lebih maju, lebih baik lagi kita mesti pilih presiden yang lebih dari kita dong. Nah kira-kira presiden lebih dari kita tuh siapa tuh? Ya kan nggak mungkin yang udah dikalahin 2 kali sama Pak Jokowi kan. Iya.
Masa lebih dari kita 2 kali kalah dari Pak Jokowi. Ya, kita pulang aja. Berat nih Pak. Nggak enak kita. Berat. Aduh, parkir mobil aman ke depannya? Ini udah ganti dukungan belum sih? Mas Niko, dari pakaiannya Pak Ganjar. Stylenya. Saya kira itu kalau saya analisa ingin mencoba untuk relevan dah Dengan tema? Dengan tema Oke. yang pertama, dan kedua mungkin lebih casual gitu ya, atau lebih nyantai gitu kan. Meskipun pakai jaketnya itu kan kayak tentara gitu kan. Tapi dalamnya resmi ya. Ya, dalamnya Meja resmi, berdasi. gitu kan. Ya mungkin itu melihat tren di TikTok tadi yang kita bicarakan Ya. bahwa bangsa yang sangat besar itu di Gen Z dan milenial gitu. Oke. Oke, Bang Esat, kira-kira tema ini kan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan luar negeri. Itu kan luas sekali tuh, temanya luas sekali. Ada yang terkait dengan kita, ada yang terkait dengan urusan luar negeri, yang juga ada hubungan dengan kita. Ada soal Rohingya, Laut Cina Selatan, Israel. kemudian soal Israel, kemudian soal Tadi men, Taiwan hubungan Cina luar itu negeri, penting Taiwan itu. Cina segala macam. Rusia Ukraina. Rusia, Ukraina. Nah, yang paling dekat sama kita dengan sentimen yang cukup tinggi itu yang terkait dengan Israel. Kemarin waktu sepak bola Piala Dunia U20 ketika pemerintahan Jokowi udah siap, Pak Erick Thohir udah siap menggelar, tiba-tiba Ada Pak penolakan. Ganjar bilang tidak setuju Israel tampil. Nah, kira-kira ini akan ramai lagi nggak di diskusi yang di debat kita nanti? Enggak, kalau tentang Israel ya. Terus kemudian tentang Cina, Taiwan gitu, hubungannya dengan Indonesia. Menurut saya itu sih pertanyaan yang terukur, Mas Gaib. Karena pasti semuanya udah mempersiapkan ya. Sebetulnya tuh saya menunggu hal-hal yang justru sebetulnya kita nggak tahu gitu kan. Ini kan kalau capres kayak itu kan SGY kemarin, misalnya. Enggak, itu ya nanti saya akan ke situ ya. Mau saya nggak tahu tuh, ini kan kalau capres itu sebetulnya bukan gagasan ansih gitu, tapi harusnya bicara tentang visi misi kan. Nah harusnya itu yang bisa dimunculkan. Nah kalau tentang Israel aja itu ketaker tuh. Mau saya jawabannya juga ketaker lah. Dan Palestina, kemungkinan normatif Israel, ya. Iya, Ya, Rusia, Ukraina tuh ketaker. Mestinya hal-hal misalnya ya, itu konflik di Karangsinga tuh bagaimana tuh capres tuh memutuskannya? Tahu nggak? Raja Singa. Karangsinga. Singa Pak. Karangsinga itu ada satu daerah di Selat Malaka yang lagi diperbutkan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Nah itu tuh Cina ikut-ikutan tuh. Nah itu gimana tuh? Kan ini antara ASEAN. Oh kayak dulu semacam kasus si Padar Ligita. Nah, terus misalnya lagi, ini ASEAN ini mau dikemanain? Oke. Kaitannya misalnya dengan Myanmar gitu ya. Ya betul. Terus kemudian, dan satu lagi menurut saya ya, hal-hal yang seperti apakah nanti akan datang ke sidang umum PBB? Oke. Kan selama ini kan Pak Jokowi nggak datang. Nah itu hal-hal yang menurut saya lebih menarik tuh. Kalau tadi SGY kan KPU sudah membela Mas Ganjar, membela Mas Gibran karena ada aturan nggak boleh balas dendam. Itu sudah ditetapkan oleh KPU. Jadi dilarang ada pertanyaan singkatan lagi. Jadi itu dilindungi itu sudah. Tapi kalau nggak singkatan boleh. Tapi asing gitu loh terdengar, boleh? Apa misalnya contohnya? Ya apapun. Ya boleh aja. Boleh aja. Asal memang sesuai sama topik kan. Jadi kalau tadi ya misalnya tentang Palestina Israel sih menurut saya nggak asik juga gitu untuk nggak kaget gitu loh. Itu kayaknya Ya. nggak bakal ditanyain juga ya sama mereka ya, karena pasti semuanya bela Palestina ya. Udah pasti kan ya. Ya mungkin aja begitu, nggak tahu kan ada yang tiba-tiba lupa gitu ya. Karena saking emosinya kan. Terus lupa nggak Isu-isu tahu. tadi apa kepentingan mendesaknya untuk kepentingan nasional, Mas Hensat? Sebetulnya sih kaitan sama ekonomi juga ujung-ujungnya. Kaitannya sama ekonomi. Terus kemudian kemarin itu sebenarnya menarik nih misalnya ya. Kemarin kan pembelian Emirates itu kan dibatalkan Ya tuh. dibatalkan. Pembelian ya. Nah itu apakah ada kaitannya dengan debat yang sekarang? Karena pembeliannya kan pakai utang. Misalnya, begitu selesai debat taunya dilanjutin lagi pembelian kan nggak tahu juga kita. Ya memang ditunda kan itu kan. Emang nah, itu kan ditunda tuh bahasanya. Ditunda bukan Saya baca itu. bukan dibatalkan, bukan ditunda. Nah, dibatalkan apa ditunda sampai selesai debat misalnya kan bisa juga begitu. Jadi sebetulnya Mas Gaib,
kalau pada saat kita melihat debat nanti itu, perspektif kita tuh harus ke kepentingan kita tuh apa. Ya. Kalau untuk kepentingan internasional doang tapi kepentingan kita nggak ada tuh buat apa? Oke. Kira-kira Gitu. food estate ada yang nanyain nggak? Food estate, menurut gue sih nggak ada ya. Mungkin Food court nanti ya. mungkin, food court, Food court mungkin. ya. Food court Sebetulnya mungkin. saya tuh pengen ya ada pertanyaan begini misalnya. Kepada para 3 capres nih. Ini mungkin pertanyaan dari moderator ya. Kan waktu itu Soekarno, Bung Karno, itu sudah menyampaikan Pancasila Ya, betul. ya di sidang umum PBB. What next abis itu? Nggak ada tuh presiden kita yang meneruskan pidato Bung Karno itu tentang Pancasila di PBB. Jadi itu cuma sebuah sejarah menarik doang yang dipelajari oleh orang-orang seperti kita yang suka belajar nggak suka instan, Iya. gitu ya. Kan kita seneng belajar tuh kan, Iya, iya, nggak iya. suka instan kita. Iya, iya, Nah itu apa tuh yang akan dilakukan oleh para presiden ini? Pancasila dalam konteks global. Kalau yang Iya. domestik kan udah dijalankan. Kan waktu itu, Iya, Mas Mardi, Soekarno itu. Soekarno kan pidato tuh. Sidang Isinya tentang Pancasila di sidang PBB menawarkan Pancasila Konsep. sebagai solusi permasalahan di dunia. Blok Barat dan Blok Timur itu. Nah, tapi selama ini presiden-presiden kita tuh cuma mengaku itu sebagai sejarah aja. Tidak dieksekusi. Pak Nggak Jokowi ada. udah kok. Nggak ada BPIP? kelanjutannya. Bukan di PBB ini dia udah datang ya kagak. Nah ini apa gitu? Nah, itu menarik tuh. Kalau misalnya perbincangannya itu nggak seperti itu. Iya, Gitu. iya. Oke, oke. Ini Green Lantern nih. Mas Ansat, Saya dikomentarin aja nih. Mas Ansat, isu ini menarik gak sih buat pemilih? Maksud saya grassroots gitu. Ini kan isu berat kan? Pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik. Makanya dalam debat itu substansi itu nomor 4 lah. Oh. Nomor satunya itu show aja. Nomor satu bukannya Amin? Bapak pidato ini terus ya, kampanye terus Bapak. Kalau Bapak kampanye terus lama-lama saya kampanye nih. Iya, sedap. Kalau saya udah kampanye nih repot nih Pak. Jangan dong, jangan dong. Iya, Jangan. iya. Nah, jangan. Ini kan di debat ketiga ini, kita tuh harus netral, Independen. 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 Karena debat ketiga ini debat yang menentukan. Ya, Ya, gitu. Nah, Karena lanjut, setelah, lanjut, setelah lanjut. debat ketiga kan udah ada debat Keempat. ya. Sampai mana tadi, Pak? Tunggu saya lagi menelaah ini. Maksudnya apa nih Pak Gaib ini? Kalau saya kan udah tuh peserta 3 yang kalah Jadi tadi berapa? itu nomor 4. Jadi nomor 1 apa? Show. Oke. Jadi buat masyarakat juga dilihatnya ini mana yang paling lucu, mana yang paling kocak, terus siapa aja yang blunder gitu kan. Oke. Ini sekarang udah sediain podium nih, digebrak-gebrakan nih. Kan gitu aja ngeliatnya tuh kan. Jadi substansi seperti angin lalu aja buat pemilih. Bukan angin lalu, harus ada tetap substansinya Pak. Kalau nggak ada substansinya kan stand up. Bukan artinya stand up nggak ada substansi ya. Tapi maksud saya Memang debat buat ini intinya ketawa-ketawa aja kan. iya kita lihat aja bisa nggak dia jawab. Berarti lebih kepada hiburan dong jatuhnya. Emang debat ini kan hiburan Pak. Nggak usah begini dong. Kok ngasih kode banget sih kalau begini harus begini. Biasa aja gitu. Gitu ya, Pak? Jangan begini. Jadi hiburan dong. Iya, terus? Gini, gini. Astagfirullah. Hati-hati dengan kode. Iya, iya benar. Dua yang kedua. Apaan lu kalah Setelah Pak? setelah show tadi. Tadi. Satu Udah show. satu aja. Oh, satu aja. 1 sama 4 udah itu aja. Oh. Yang 3 kan tadi intinya kan katanya. Intinya dari debat ini yang ketiga. Oke, oke. Soal memang- rohinya. Soal gini Pak, itu mah Karena semua. katanya ada pengkondisian. Nanti saya ke Mas Niko nih. Ada pengkondisian. Tiba-tiba isu rohinya. Sekarang gini deh Pak Gaib, sekarang gini Pak Gaib. Ini sekarang nih ya, misalnya saya salah satu, saya moderator. Tanya ke Pak Gaib, menurut Pak Gaib baru moderator segitu. nggak boleh nanya soalnya. Nanya dari panelis. Oh ya kan saya nanyain pertanyaan dari panelis Pak. Membacakan. Membacakan ya? Iya, Membacakan. membacakan. Saya bacain nih Pak. Ya. Pak Gaib, apa yang akan dilakukan Pak Gaib bila nanti terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 kepada para Pengungsi. Rohingya? Jawab Pak. Ya kita akan. Ya udah gitu jawabannya. Maksud gue pasti ketebak yang begitu-begitu itu. Tapi kan ada capres Taker. tapi kan ada capres yang bilang Rohingya memang jadi perhatian kita. Tapi saya lebih mementingkan kepentingan rakyat Aceh. Tuh Ya nggak apa-apa. aja itu. Ya boleh aja. Itu kan paling mattersnya tentang cara menjawabnya aja. Misalnya nomor 1 nih, Rohingya, gitu kan?
pengungsinya pasti akan dilindungi, gitu kan? Kalau yang kedua kan pengungsi Rohingya akan. Kalau yang nomor 3 kan, menurut saya pengungsi Rohingya itu tidak boleh milih MU gitu. Nah gitu doang. Nomor 3. Jadi maksud saya cara bicaranya Pak, lagi drop. Tapi menurut saya jawabannya akan sama Pak, normatif. Gitu. Ini menurut saya ini isu yang penting, tapi buat orang tuh tidak semantep misalnya isu HAM kemarin atau isi ekonomi tentang perut. Pak. Karena ini Gitu. memang agak jauh ya. Iya, kan pertanyaan kita gimana caranya Bapak sebagai presiden bisa memastikan Indonesia kalau diserang negara lain itu menang. Nah itu pertanyaan tuh Pak. Bentar, sebelum saya ke Mas Niko, ini ada pertanyaan menarik nih dari pendengar Trijaya nih. Tadi saya di WA. Buat Bang Hensat, memang ada contoh di negara lain untuk membiayai alutsista dengan menggunakan hutang. Lebih baik hutangnya dipakai untuk kepentingan masyarakat, membeli pupuk buat petani, membeli beras buat masyarakat, dan lain-lain. Ya, kalau menurut saya Pak, setiap negara itu punya caranya mengelola keuangannya masing-masing Mas. Anggaran. Kalau kita itu kan fokusnya bukan di pertahanan keamanan kita tuh, negara kita ini. Fokus negara kita ini di pembangunan IKN Pak, 400 triliun. Jadi memang kalau pertahanan keamanan ini baru terus-terusan membekas-bekas terus Pak. Nah itu yang belum kelihatan sih menurut saya. Nah pertanyaan saya itu sebetulnya apakah pertahanan keamanan ini hanya tentang pengadaan alutsista Pak? Apakah tidak dengan tampilnya kepala negara di sidang umum PBB misalnya, itu ada kaitannya nggak? Bagaimana penerimaan negara kita, penerimaan negara lain terhadap lobby-lobby negara kita? Misalkan tadi Mas Gaib kan sudah terangin juga, Mas Margi juga sudah terangin tentang Taiwan, Cina, Ukraine, Rusia. Terus kemudian ada persaingan antara Amerika dan Tiongkok. Ya. Nah itu Indonesia mau ada di mana posisinya? Gitu. Terus nanti kan ada lagi masalah tentang penghematan energi Pak. Itu kan juga salah satu termasuk yang mesti kita pertimbangkan. Oke, Mas Hensat, kalau kita bicara pertahanan keamanan, itu kan identik dengan misalnya kita menghadapi ancaman dari luar. Ya. Secara domestik, persoalan dalam negeri, ada nggak yang publik perlu tahu nih? Misalnya bahwa dari sisi keamanan pertahanan, kita nih sebenarnya bahaya atau riskan misalnya. Sehingga domestik juga harus kita benahi loh. Oh iya benar Pak. Jadi gini loh Mas Margi, salah satu yang diutamakan Pak Jokowi dalam nawacita itu kan pembangunan dari pinggir. Ya. Nah itu harusnya bisa juga tuh terekspos hari ini gitu kan. Kan pertanyaan terbesarnya dari kubu nomor 2 Pak Prabowo itu kan katanya kan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Tapi oleh kubu Prabowo itu dikurangin satu loh programnya Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi itu nawacita, dia tuh astacita. Jadi 8 aja. Nah itu tuh yang mana tuh yang dikurangi tuh, kenapa dikurangi? Ya, dan apakah yang satu yang dikurangi dari apa yang telah dilakukan Pak Jokowi itu udah selesai atau belum? Nah ini kaitannya sama pertanyaan Mas Margi tadi. Di nawacita itu ada pembangunan dari pinggir yang artinya memperkuat pertahanan keamanan Indonesia gitu. Nah ini sekarang di Astacita tuh ada apa enggak? Itu nggak pernah ditanyain loh. Kenapa Prabowo Gibran yang katanya melanjutkan program-program Pak Jokowi, tapi program Pak Jokowi itu dikurangi satu sama Prabowo Gibran. Jadi Astacita jadi cuma 8. Kenapa? Kan harusnya lanjutkan aja. 9-9-nya ada gitu. Nawacita itu program buatan PDIP sebenarnya. Mengingatkan aja, itu timnya PDIP membuat nawacita. Karena Presiden. itu berdasarkan racikan dari apa yang disampaikan Presiden Soekarno. Iya, tapi kan itu ngomong Pak Jokowi kan. Iya, cuman menurut Andi Wijayanto nawacita biarin, gak usah nawacita itu dibangun berdasarkan gagasan dari PDIP. Iya, terus sekarang bukannya mulai kita. Astacitanya gimana? Pak Jokowi kan PDIP. Hah? Mas, Pak Jokowi kan kader PDIP. Iya, dulu. Oh. Saya nggak ikut-ikut ya.